sama podcast kita nih. Podcast kita kali ini pertama perkenalkan saya Deswita dan ini teman saya bernama Miska. Podcast yang bukan hanya mendengarkan cerita kalian tapi juga memberikan saran sekaligus tips tentang percintaan. Pada podcast ini kita akan membahas soal toxic relationship nih dan juga memberikan tips bagaimana sih caranya menghindari. Sudah gak sabar dengar berbagai tipsnya. Yuk langsung dengerin. Nah, toxic relationship atau hubungan toksik adalah hubungan tidak sehat sehingga membuat individu yang terlibat di dalamnya merasa tidak bahagia, direndahkan, mengalami ketidakadilan, selalu menjadi sasaran amarah yang berakhir pada kekerasan verbal. Psikologis maupun fisik, hubungan toksik atau toxic relationship adalah situasi yang tidak dapat dianggap sepele. Jika dibiarkan, hubungan yang tidak sehat tersebut dapat memengaruhi kesehatan mental maupun fisik seseorang di dalamnya. Nah, kalian pernah nggak nih mengalami toxic relationship? Sadar hubungan dengan pasangan sudah sangat tidak sehat, tapi masih tetap bertahan. Kira-kira kenapa sih masih banyak orang yang sudah sadar terjebak dalam hubungan yang toksik, tapi masih nggak mau keluar juga? Nah, toxic relationship itu bagaikan judi. Orang banyak ketagihan kan sama judi, main terus, menang jadinya happy, terus kalah, terus menang jadi happy lagi. Kondisinya mirip sama orang toksik. Kalau orang toksik itu memang tidak akan terus-terusan menyakiti, mengengkang, dan merendahkan kita. Sesekali, pasti ia akan membahagikan kita. Hal inilah yang membuat mereka-mereka yang berada dalam toxic relationship akan seringkali berpikir kalau berpasangannya akan berubah. Toxic relationship itu bahaya. Nah, tanda-tanda hubungan toksik itu yang pertama, kita tidak bisa menjadi diri sendiri, selalu dikontrol, tidak mendapatkan dukungan, terlalu sering dibohongi, dan tidak mendapat kepercayaan, mengalami kekerasan. Karena kalian yang sering direndahkan, nanti kalian bakal merasa minder, gak berguna, gak berharga, rendah diri. Nanti itu semua bakal masuk di otak kalian. Kalian bakal ngerasa kalau kalian itu memang rendah. Itulah kenapa kamu harus segera pergi. Nah, kamu bisa coba tips dari kita nih biar bisa keluar dari toxic relationship secepatnya. Jadi, gimana keluar dari lingkungan setan? Tahapan pertama, penerimaan. Kalian harus menyadari kalau hubungan ini udah toksik. Kalian belum sadar ya? Enggak mungkin bisa keluar. Ketika udah sadar, step selanjutnya adalah melangkah pergi. Kalau perlu hapus aja kontaknya, blok aja. Biasanya kalau kamu sudah melangkah pergi, dia akan mohon-mohon biar kamu balik. Jangan mau. Nah, pernah nggak sih kakak mengalami hubungan yang toksik kayak gitu? Ya pernah. Contohnya tuh seperti apa sih kak? Ya seperti KDRT, berbohong, terus selingkuh, itu juga bisa berhubungan toksik gitu. Terus gimana sih tips kakaknya buat biar bisa keluar dari hubungan toksik itu? Ya menghindari, harus pelan-pelan lah, jangan langsung keluar, pasti nanti bakal tambah di itu ya, toksik ya. Kalau kakaknya udah pernah pengalaman itu enggak? Hubungan toksik enggak? Belum pernah sih. Iya. Nah, intinya tuh jangan sampai deh kalian itu terjebak sama hubungan yang toksik itu. Iya, benar. Yang apalagi yang diselingkuhin itu udah nggak ada obatnya. Parah banget ya itu ya. Selingkuh itu cacat loh, nggak bisa sembuh kecuali mati. Iya, benar. Terus apalagi kalian dibohongi tapi masih diiming-imingin dia bisa membahagiakan kalian gitu tuh, sumpah itu bohong banget. Ya jangan sampai diberi kesempatan lagi ya. Iya, maksudnya dia mohon-mohon janji nggak bakal ngulangin itu lagi gitu tuh, bener. Itu bohong banget, itu cuma buat buat biar kamu nggak pergi lah intinya. Iya, kata-kata penenang. Apalagi kalian sampai dikontrol, maksudnya nggak boleh main sana sini, nggak boleh kenal sama siapa-siapa, nggak boleh followan ini itu. Terus apalagi ya, banyak banget sih ciri-ciri hubungan toksik itu. Jadi kalian harus hati-hati. Pinter-pinter milih pasangan. Terus kalau kayak gitu tuh toksik itu aslinya nggak cuma buat perempuan ya. Cowok juga bisa. Iya, cowok pasti bisa mengalaminya, tapi rata-rata yang toksik itu malah cowok ya kan. Iya, cowok semua. Iya.
Ya udah, intinya kalian harus pinter-pinter milih pasangan kalian. Iya benar. Bye.